Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Imam Muklis SPDI, saya CGP angkatan 10 dari instansi SMP Negeri 1 Sidamani Kabupaten Simalungun. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kegiatan saat coaching bersama rekan sejawat dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Tahap pertama yaitu percakapan pra-observasi. Di sini, coach atau rekan guru saya menyampaikan masalah yang dihadapi kepada coach, yaitu saya sendiri, dan coach membuat rencana aksi dan membuat komitmen untuk pembelajarannya. Oke. Assalamualaikum Bu Nasari. Iya, tadi kayaknya ada yang mau diceritakan nih. Iya Pak, ini Bapak Imam. Boleh nih saya minta waktu? Boleh? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Baik, kira-kira apa yang mau diceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam mengerjakan. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Nah, jadi menurut Ibu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Saya sih mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di proses pelajaran. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran sama Ibu? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya itu terlalu dominan cerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid saya untuk berpendapat secara aktif pada pembelajaran. Jadi kira-kira nih, apa yang bisa membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya Pak, murid-murid itu pasti kan menginginkan pembelajarannya asik, Ya, dan yang tidak membosankan apa-apa. saya sependapat sama Ibu ya. Intinya dengan pembelajaran yang asik tadi buat mereka jadi lebih senang dalam belajar. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa buat murid itu pada saat belajar itu asik dan tidak membosankan? Menurut saya, pembelajaran itu harusnya kan berkesan. Kemudian adalah ice breaking ya. Ataupun ada games supaya pembelajarannya itu lebih menarik. Baik, itu tentang antusiasme dalam pembelajaran. Lantas tadi ada dua hal. Yang pertama tadi kan antusias dalam pembelajaran. Yang kedua tentang pengumpulan tugas. Nah kira-kira nih mengenai tugas yang Ibu berikan sama murid-murid itu apa kira-kira penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan. Ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan bagi mereka. Kalau boleh tahu nih, Ibu pakai sumber belajar apa saja? Saya biasanya Nah, kira-kira selain dari buku teks itu ada nggak sih sumber belajar lainnya yang bisa kita pakai dalam pembelajaran? Saya banyak sih Pak sebetulnya. Sumber belajarnya seperti di video itu, kemudian yang ada di blog, kemudian tulisan ilmiah, karya ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga Pak menggunakan aplikasi sekarang yang lebih kayak aplikasi TikTok dan yang ada di iPhone. Iya, jadi betul sekali ya Bu ya. Jadi saya yakin lah kalau kita menggunakan berbagai macam sumber semakin luas lagi kan gitu ya. Jadi kita tidak hanya berpusat sama buku saja. Intinya kita bisa menggunakan sumber belajar yang lain untuk semakin memperkaya wawasan
Nah, sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa? Saya punya rencana nih Pak. Saya akan merancang pembelajaran yang masukkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti saya membuat video yang dari YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Kemudian tugas itu saya sesuaikan dengan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan terlalu dipaksakan, tapi mereka merasa senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mengerjakan tugas dalam drama, dalam puisi, lagu, pantun, atau membuat laporan dan pendidikan. Jadi bagus sekali rencana Ibu ya, mudah-mudahan berhasil dan intinya kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa itu. Lantas apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya tersebut dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya membuat murid-murid saya senang dan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Sehingga saya serahkan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Bagus sekali ya Bu ya, intinya saya mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Ya, semoga Ibu juga bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak dan bisa memberikan yang sumber belajar yang berusaha kepada siswa. Ya Bu ya, semoga berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Tahap yang kedua adalah tahap observasi. Koci menjalankan rencana aksi yang telah dibuat pada saat praobservasi. Coach melakukan pengamatan kepada koci di dalam kelas. Apa kabarnya hari ini? Hadir semua nak? Hadir. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Baik. Sebelum Ibu melanjutkan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita explain dulu ya. Dengarkan baik-baik. Kata kuncinya atau punya. Ya, kata kuncinya adalah jam. Kata kuncinya adalah jam. Sudah? Baik. Jika 1 ditambah 1 adalah 2, 3 ditambah 3 adalah 6, 11 ditambah 11 adalah 10. Berapakah 10 ditambah 10? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Iya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk si Leo. Sekarang Leo, buat lagi clue-nya seperti yang Ibu buat supaya temannya menjawab. Berdiri Leo di situ. Ayo. Coba buat seperti yang Ibu buat. Kata kuncinya. Kata kuncinya adalah jam. Dengarkan. Jika 2 ditambah 2 sama dengan 4 dan 4 ditambah 4 sama dengan 8, maka berapakah hasilnya 12 ditambah 11? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Berapa? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Jawab. Iya. Ada yang tahu? Kata kuncinya jam. Iya. 11. Bagaimana Leo? Jawabannya benar, Bu. Nah, kita masuk ke menelaah struktur dari teks pidato. Ya, kemarin kamu sudah tahu apa itu pidato. Sekarang kita masuk ke struktur. Nanti kamu akan menelaah bagaimana struktur pidato tersebut dari ada nanti cuplikan pidatonya. Jadi kamu dengarkan dulu, ya. Strukturnya terdiri dari apa saja? Struktur pidato itu pembagiannya hanya 3.
hanya 3. Ya. Pertama, pembukaan. Kedua, isi. Ketiga, penutup. Pertama apa tadi? Dua, isi. 3, penutup. Di dalam pembukaan ini ada lagi bagian-bagiannya. Ya, di dalam pembukaan ini ada lagi bagian-bagiannya. Tadi kan kamu dengar yang berpidato kan? Waktu kita kreasi didengar tadi? Pembukaan yang pertama apa? Iya, mengucapkan salam. Yang kedua, ucapan penghormatan. Iya, ada ucapan penghormatan. Yang ketiga, ucapan syukur. Ucapan rasa syukur. Itulah bagian dari pembukaan. Ya, setiap berpidato ini harus kita ucapkan. Oke. Kalau salam itu tergantung situasinya. Mau salam keagamaan atau mau salam umum, lihat situasinya. Ya, kalau penghormatan ini dilihat siapa dia jenjang yang tertinggi, itulah yang pertama dia ngomong. Ya. Kemudian rasa syukur ini wajib sebagai umat yang beragama, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian bagian isi. Bagian isi ini adalah bagian inti yang merupakan informasi yang penting dari pidato tersebut. Ya, ini bagian intinya, inti pidato. Dan yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup ini berisi pertama, kesimpulan dari isi pidato. Yang kedua, boleh permohonan maaf. Mungkin kamu merasa penyampaian kamu itu kurang bagus, maka di akhir pidato sampaikanlah permohonan maaf. Yang ketiga, salam penutup. Ya, jadi itulah bagian-bagian dari struktur pidato. Tadi yang pertama apa? Dua, isi. Tiga, penutup. Pembukaan terdiri dari ucapan penghormatan, ucapan syukur. Oke, kalau isi, informasi yang disampaikan. Kalau penutup karisma, apa tadi penutup? Apa tadi penutup? Apa tadi penutup? Iya, ini nggak konsentrasi. Simpulan permohonan maaf salah penutup. Baik, Ibu tayangkan ya videonya. Kalian dengar, kalian simak dan catat. Ya, kalian catat. Yang mana dia bagian pembukaan? Pembukaannya apa saja yang diucapkan? Kemudian isi pidato. Saya nggak minta isinya secara keseluruhan. Nanti kamu rangkum aja, kamu dengar rangkum aja apa isinya. Kemudian penutupnya yang mana? Lihat ke bagian-bagian yang tadi. Oke, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Adriana Asyidin, kelas 9D dari SD Negeri 3 Sidoarjo. Pada kesempatan hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat serta kenikmatan sehingga pada kesempatan ini bisa hadir satu forum penerangan saya hadirin yang saya hormati. Mengunjungi narkoba adalah satu di antara perbuatan yang menyebabkan hidup kesehatan, berkelanjutan, dan status berprofesi yang harus dijauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali mencoba menggunakan narkoba, karena jika kita menggunakannya atau mencobanya, maka kami bisa dan tentu terasa seperti hasil tersebut sesuatu yang bisa maka dari itu, para putra dan putri bangsa mulai sekarang dan ini harus kita dan berlaku berubah untuk meraih cita-cita yang menjadinya pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengamati serta mencatat ya apa-apa menelaah strukturnya dari apa yang disampaikan. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Ayo, bagus, silakan Leo maju. Yang lainnya coba disimak ya. Teman-teman, di depan ini saya akan apa saja isi di dalam pidato yang bertema narkoba tersebut, mulai dari pembuka, isi, dan penutup. Jadi di dalam pembuka ia mengucapkan ucapan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukurnya, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan kesempatan pada saat ini. Di dalam isi pidatonya, tadi ia mengatakan, jangan sesekali menggunakan narkoba, karena narkoba itu dapat mempengaruhi cita-cita kita di masa depan. Kita akan terjaring ke tempat yang buruk. Jadi di dalam pidato tersebut kita diajak jangan sesekali menggunakan narkoba. Di dalam ucapan penutupnya ada tadi sedikit, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ternyata yang kalian kerjakan sama. Oke, berarti sudah paham kan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu coba dulu ya. Ibu coba dulu satu orang. Ini dulu Leo. Ibu coba dulu satu orang menyampaikan ya pembukaan, kemudian isi yang singkat dan penutup. Coba ke depan dulu, memperagakannya bisa atau tidak. Silakan Rizka ke depan. Ayo. Enggak, kamu hanya menyampaikan aja. Ibu kasih temanya apa? Rizka, kamu ini dalam acara menghadiri acara ulang tahun temanmu. Ya, ulang tahunnya si Grayer. Ya, ulang tahun Grayer. Coba dulu buat pidato singkat yang di dalamnya terdapat pembukaan, isi, penutup. Berarti pembukaan isinya ini tentang ulang tahunnya. Berarti kalau ulang tahun mengucapkan selamat dan harapan-harapan kamu terhadap yang ulang tahun. Itu kan? Silakan. Mulai dari pembukaan, isi, penutup. Pembukaan tadi apa aja, kemudian isi dan penutup tadi apa aja. Silakan sampaikan dulu. Pembukaan. Enggak, langsung kamu berpidato, langsung. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato saya kepada Grayer yang berbahagia. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita masih dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato saya Grayer. Grayer, selamat ulang tahunlah hari ini Grayer. Saya berharap kamu panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki ya Grayer. Dan juga Grayer, mudah-mudahan kamu makin pintar dan makin sehatlah pokoknya, yang baik-baiklah sama Grayer. Hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Dengarkan. Siapa yang dari Rizka? Ada nggak tadi Rizka menyampaikan pembukaan pada pidatonya? Ada. Apa yang disampaikan Rizka? Ada mengucapkan salam? Ada. Apa salam yang diucapkan? Oke. Kemudian apa lagi? Apa yang tidak ada? Iya, harusnya kalau acara ulang tahun ya kemungkinan kan ada orang tua ya, adalah kata-kata penghormatan ya, itu pertama. Kemudian isinya tadi udah pas, untuk yang ulang tahun. Oke. Penutupnya apa tadi? Sekian. Jadi dia hanya menyampaikan sekian, langsung menutup pidato tersebut. Menurut kamu Rizka, sulit enggak berpidato di depan secara mendadak begitu?
Enggak, kenapa? Mengapa nggak sulit? Karena sudah ada strukturnya, ya. Kalau kita ingin berpidato, modal kita tuh pertama struktur dulu. Udah ada susunannya. Struktur ini tujuannya apa, Nak? Tujuannya apa? Iya, membuat agar kita itu menyampaikan pidato secara tersusun dia, urut dia. Strukturnya itu penting. Ya, urutannya ada, jadi tidak melompat. Ya, oke. Terima kasih Rizka. Jadi demikian saja untuk menelaah. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan, yang belum kalian pahami? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Nanti di rumah kalian lihat halaman 20. Ya, di situ ada teks pidato. Untuk pekerjaan di rumah ada teks pidato. Kamu amati teks pidato tersebut, kemudian kamu tentukan strukturnya seperti yang kita pelajari. Buat dia pembukaan, isi, penutup. Pembukaan itu terdiri dari apa? Yang mana di situ dia salam, yang mana di situ kalimat hormat, yang mana kalimat syukur. Ya. Kemudian isinya rangkumannya aja, nggak usah semua kamu isi, rangkumannya saja. Kemudian penutupnya, yang mana dia permohonan maaf, yang mana dia simpulan, yang mana dia salam, ya. Oke, begitu aja. Begitu saja ya. Ada lagi yang bertanya, enggak kan? Terima kasih. Ya, demikian aja pembelajaran kita hari ini. Ibu harap agar tugas kalian kerjakan dengan baik. Terima kasih. Tahap ketiga yaitu tahap pasca observasi. Coach dan coachee secara bersama memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung dan saling merefleksikan kegiatan coaching tersebut. Hari bagaimana kabar hari ini? Baik, jadi di sini kita ada percakapan pasca observasi ya Bu. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Anasari terkait dengan jalannya observasi yang telah kita laksanakan kemarin. Perlulah kita evaluasi lah ya sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang telah kita lakukan pada saat kelas berlangsung kemarin? Perasaan saya, karena mungkin belum terbiasa Pak melakukan observasi dan untuk supervisi, jadi saya agak gugup dan tegang. Ya, namun alhamdulillah Pak, ternyata bisa juga saya lalui. Oke, baik, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Ibu pun itu menampilkan pembelajaran dengan apa ya, sudah baiklah saya lihat kan gitu ya. Nah, jadi bisa diceritakan kemarin nggak area yang Ibu kembangkan pada saat di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang dilakukan pada saat pembelajaran itu? Untuk area yang saya kembangkan adalah keberanian siswa dan kemampuan siswa dalam berpidato secara langsung. Dan untuk langkah-langkahnya itu, pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi, kemudian saya memberikan materi dan sumber belajar dari YouTube. Baik. Saya lihat juga kemarin Ibu sudah menyampaikan materi, kemudian Ibu juga tampilkan contoh bagaimana berpidato gitu kan. Intinya anak-anak langsung melihat oh seperti itu ternyata caranya dan gampang kan, itu sudah kita praktekkan juga kan gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu sejauh mana area yang pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan? Menurut Ibu harapan Ibu itu sudah sampai apa belum kepada siswa? Ya, menurut saya Pak, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan-kekurangan. Ya, memang namanya juga pembelajaran pasti ada lebih dan kurangnya ya Bu ya. Nah, kira-kira kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran itu apa sih Bu?
Kendala yang saya hadapi kemarin itu Pak, ada siswa yang kurang aktif dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kira-kira mengapa hal itu terjadi Bu sama anak-anak? Kurang aktifnya mereka Pak, setelah pembelajaran itu saya tanyakan mengapa kurang aktif. Ternyata siswa tersebut mengatakan kalau dia itu belum sarapan Pak, jadi kurang konsentrasi. Jadi kira-kira ada nggak solusi yang Ibu tawarkan kepada siswa supaya dia bisa konsentrasi lebih dalam untuk menangani masalah tersebut lah? Mungkin kalau untuk masalah sarapan ini Pak, ya sebelum berangkat sekolah saya anjurkan agar mereka itu sarapan pagi dan mengatakan pada mereka kalau penting sarapan pagi untuk menutrisi otaknya. Kemudian ya saya mengingatkan lah setiap akhir pembelajaran agar besoknya mereka sarapan. Jadi Ibu akan melakukan kepada siswa mengingatkan ya bagaimana mereka agar terbiasa sarapan dari rumah gitu. Jadi kapan itu akan Ibu laksanakan? Ya Pak, cepat yang lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan mengingatkan kepada mereka untuk sarapan. Baiklah, jadi atas dari jawaban dari Ibu, semoga ya dengan rencana tersebut bisa dilaksanakan dengan siswa dan kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Nah, untuk itu kepada Bu Nina, silakan Bu Nina memberikan umpan balik terhadap pasca observasi yang telah kami laksanakan, Bu. Terima kasih buat hari ini dari kegiatan dari pra observasi, setelah observasi saya lihat sudah bagus dan proses coaching barusan juga sudah sesuai dengan Aduk Tirta, di mana ada tanggung jawab, identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya yang akan dilaksanakan dan ada dari tanggung jawab ya Bu ya, dan sesuai dengan Aduk Tirta. Dan proses observasinya pun udah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, walaupun tadi bilang masih ada kekurangan, namanya pun masih awal belajar. Mudah-mudahan nanti berikutnya semakin sering dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi semakin dapat berlangsung dengan baik. Baik, terima kasih Bu Nina atas umpan balik yang telah diberikan. Jadi semoga kita semua tentunya sebagai guru bisa memberikan pelajaran kepada siswa dengan sebaik mungkin dan akhirnya siswa nanti bisa mendapatkan setiap kita pembelajaran mendapatkan tujuan pembelajaran yang kita berikan itu tercapai semuanya kan itu yang menjadi intinya. Terima kasih kepada Bu Nina telah menyampaikan umpan baliknya. Terima kasih kepada Ibu Lana yang telah bersedia untuk diobservasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.